Sobat kompeten dimanapun Anda berada, konnichiwa, selamat datang pada video pembelajaran seri Bahasa Jepang Dasar. Topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah mengungkapkan kegiatan sehari-hari dengan menggunakan partikel dalam bahasa Jepang bagian pertama. Dengan mempelajari video ini, sobat kompeten diharapkan mampu untuk mengidentifikasi partikel dalam bahasa Jepang dan mengungkapkan kegiatan sehari-hari dengan menggunakan partikel dalam bahasa Jepang. Sobat kompeten, kali ini kita akan belajar partikel dalam bahasa Jepang. Yang dimaksud dengan partikel adalah penghubung antar kata dan merupakan komponen yang penting dalam pembuatan kalimat bahasa Jepang. Ada apa saja partikel dalam bahasa Jepang? Ayo kita sama-sama simak videonya ya. Pertama-tama, kita akan mempelajari partikel penanda subjek, yaitu partikel wa, yang bisa diartikan sebagai adalah. Partikel wa ditulis dengan menggunakan huruf hiragana H ya, sobat kompeten. Polanya adalah subjek wa diikuti dengan keterangan, lalu diakhiri dengan des. Contohnya adalah yang pertama, saya adalah orang Indonesia. Saya bahasa Jepangnya adalah watashi. Orang Indonesia bahasa Jepangnya adalah Indonesia Jin. Maka saya adalah orang Indonesia, bahasa Jepangnya menjadi watashi wa Indonesia Jin desu. Contoh yang kedua, hari ini panas. Hari ini bahasa Jepangnya adalah kyo. Panas adalah atsui. Jadi, hari ini panas. Bahasa Jepangnya menjadi kyo wa atsui desu. Berikutnya adalah partikel mo yang memiliki arti juga. Langsung saja contohnya adalah yang pertama, saya juga karyawan. Saya bahasa Jepangnya watashi. Karyawan bahasa Jepangnya kaishain. Jadi, saya juga karyawan, bahasa Jepangnya watashi mo kaishain desu. Contoh yang kedua, teman juga datang. Teman bahasa Jepangnya adalah tomodachi. Datang bahasa Jepangnya kimasu. Teman juga datang, bahasa Jepangnya tomodachi mo kimasu. Berikutnya adalah partikel no yang menunjukkan kepemilikan atau bisa juga digunakan untuk menerangkan kata benda dengan kata benda lain. Polanya adalah kata benda pertama diikuti partikel no dan diikuti dengan kata benda lainnya. Contoh kalimatnya adalah yang pertama, ini adalah buku milik guru. Ini bahasa Jepangnya adalah kore. Guru bahasa Jepangnya adalah sensei dan buku bahasa Jepangnya adalah hong. Buku milik guru bahasa Jepangnya sensei no hong. Jadi bahasa Jepangnya ini buku milik guru adalah kore wa sensei no hong desu. Contoh yang kedua, guru bahasa Jepangnya ramah. Bahasa Jepang adalah nihongo. Dan guru bahasa Jepangnya adalah sensei. Dalam kalimat ini, nihongo adalah keterangan yang menerangkan suatu benda atau sensei. Kita hubungkan dengan partikel no ya. Jadi, nihongo no sensei. Ramah bahasa Jepangnya adalah shinsetsu. Maka, bahasa Jepang dari guru bahasa Jepangnya ramah adalah nihongo no sensei wa shinsetsu desu. Berikutnya, partikel ga yang merupakan partikel untuk mengungkapkan perasaan mengenai suatu benda serta untuk menunjukkan suatu keadaan atau kondisi. Polanya adalah kata benda diikuti dengan partikel ga dan diakhiri dengan kata sifat atau kata kerja yang menggambarkan keadaan. Langsung kita simak contohnya ya. Yang pertama, saya suka mangga.
saya bahasa Jepangnya adalah watashi. Tetapi dalam kalimat bahasa Jepang, seringkali kita tidak menyebutkan watashi atau subjek apabila membicarakan diri sendiri. Lalu, manga, bahasa Jepangnya adalah mango. Suka, bahasa Jepangnya adalah suki. Jadi kita hubungkan ya dengan partikel ga. Maka bahasa Jepang dari saya suka manga adalah mango ga suki desu. Contoh yang kedua, hujan turun. Hujan bahasa Jepangnya ame. Turun bahasa Jepangnya furimasu. Turunnya hujan merupakan kata kerja yang mengungkapkan suatu kondisi alam. Jadi, partikel yang digunakan adalah ga. Maka bahasa Jepang dari hujan turun adalah ame ga furimasu. Berikutnya adalah partikel to yang berarti dan atau menggabungkan dua kata benda dalam satu kalimat yang sama. Polanya adalah kata benda diikuti dengan partikel to dan diikuti lagi dengan kata benda. Langsung kita simak contohnya ya. Yang pertama, mau makan dengan garpu dan sendok. Garpu bahasa Jepangnya adalah foku. Sendok bahasa Jepangnya adalah spoon. Garpu dan sendok jadi foku to spoon. Makan bahasa Jepangnya adalah tabemasu. Jadi bahasa Jepang dari mau makan dengan garpu dan sendok adalah foku to spoon de tabemasu ka? Yang kedua, tinisang dan tonosang adalah teman. Atau maksud kalimat ini adalah tinisang berteman dengan tonosang. Tinisang dan tonosang kita hubungkan dengan partikel to. Jadi tinisang to tonosang. Teman bahasa Jepangnya adalah tomodachi. Maka bahasa Jepang dari tinisang dan tonosang adalah teman menjadi tinisang to tonosang wa tomodachi desu. Terakhir adalah partikel o atau partikel untuk objek penderita yang ditulis dalam huruf hiragana menggunakan huruf wo dan dibaca o. Partikel ini tidak memiliki arti khusus. Dan polanya adalah objek diikuti dengan partikel o, kemudian diakhiri dengan kata kerja. Langsung kita simak contoh kalimatnya ya. Yang pertama, saya membuka pintu. Pintu bahasa Jepangnya adalah doa. Membuka bahasa Jepangnya akemasu. Pintu adalah objek yang dibuka, karena itulah disebut objek penderita. Jadi, saya membuka pintu bahasa Jepangnya adalah doa o akemasu. Contoh yang kedua, saya menulis kanji. Kanji bahasa Jepangnya tetap kanji ya. Menulis bahasa Jepangnya adalah kakimasu. Jadi, saya menulis kanji bahasa Jepangnya adalah kanji o kakimasu. Partikel o juga bisa digunakan untuk mengungkapkan pergerakan dari satu tempat ke tempat lainnya. Polanya adalah kata tempat atau ruangan diikuti dengan partikel o dan diakhiri dengan kata kerja yang memiliki makna pergerakan seperti melalui, mengarungi, atau mengelilingi. Supaya lebih paham, mari langsung kita simak contoh kalimatnya ya. Yang pertama, saya menaiki tangga. Tangga bahasa Jepangnya adalah kaidang. Menaiki bahasa Jepangnya adalah noborimasu. Jadi, saya menaiki tangga bahasa Jepangnya adalah kaidang o noborimasu. Yang kedua, saya menyeberangi jalan. Jalan bahasa Jepangnya adalah michi. Menyeberangi bahasa Jepangnya watarimasu. Jadi, saya menyeberangi jalan bahasa Jepangnya michi yo watarimasu.
Sobat kompeten, kali ini kita sudah belajar partikel dalam bahasa Jepang, yaitu yang pertama, partikel wa, artinya partikel penyerta subjek, atau bisa juga diartikan sebagai adalah. Yang kedua, partikel mo, artinya juga. Yang ketiga, partikel no, artinya adalah milik atau yang mengungkapkan kepemilikan. Yang keempat, partikel ga, partikel yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan mengenai suatu benda atau menunjukkan suatu keadaan. Yang kelima, partikel to, artinya dan atau dengan. Yang terakhir, partikel o, yang merupakan partikel objek penderita dan partikel yang menunjukkan gerakan beranjak dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, sobat kompeten, kita sudah sampai di akhir video. Kyou no jugyo wa kore de owarimasu. Semoga materi ini dapat membantu sobat kompeten untuk mengungkapkan kegiatan sehari-hari dengan menggunakan partikel dalam bahasa Jepang. Sobat kompeten juga dapat mempelajari materi ini melalui buku materi dan slide presentasi. Sekian video penjelasan mengenai mengungkapkan kegiatan sehari-hari dengan menggunakan partikel dalam bahasa Jepang. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Mite itadaite arigatou gozaimasu. Mata aimashou. Ganbatte kudasai.